Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Naura Alia Fatin akan mempresentasikan hasil penelitian, yaitu Kota Kupang sebagai wilayah kars alami. Kars Kota Kupang. Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri yaitu Kupang. Hampir seluruh daerah pengembangannya berdiri di atas batuan gamping atau kars. Letak geografis terletak pada 10 derajat 34 menit 14 detik sampai 10 derajat 39 menit 58 detik lintang selatan dan 123 derajat 32 menit 23 detik sampai 123 derajat 37 menit 01 detik bujur timur. Untuk letak astronomisnya, wilayah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, wilayah barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan untuk wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Untuk luas wilayah Kota Kupang sendiri 180,27 km pangkat 2. Selanjutnya, kars Kota Kupang. Hampir seluruh Kota Kupang berada di atas bentang alam kars yang berpuncak hampir datar, punggungan batu gamping mirip morfologi plato yang memanjang dengan arah utara sampai dengan selatan. Di antara punggungan tersebut dibatasi oleh lembah sungai yang landai agak terjal. Keberadaan struktur geologi Kota Kupang tidak dapat dipisahkan dengan proses tektonik yang sedang berlangsung. Indikasinya adalah batuan yang terlipat, sesar mendatar, sesar normal, dan sesar naik, menurut Rosidi dan Cokro-Saputro 1979. Diduga keberadaan punggungan yang berpuncak hampir datar tersebut merupakan sumbu lipatan maupun jalur sesar. Karakteristik kawasan kars yaitu meliputi karsifikasi dan bentuk-bentuk yang dihasilkan, perilaku keairan atau hidrologi dan hidrogeologi, permasalahan kestabilan dan daya dukung. Tingkat karsifikasi di Kota Kupang sendiri terdiri atas 3, yaitu 1. Mintakat holokars atau kars berkembang baik, di mana hampir semua ciri-ciri kars dapat dijumpai, sehingga wilayah ini berfungsi sebagai wilayah lindung. Mintakat holokars ditetapkan sebagai kawasan khusus karena mempunyai nilai ekonomi yang dapat memicu laju perekonomian secara regional di wilayah sekitarnya. Masih sesuai dengan kawasan industri karena lokasinya dekat dengan masih sesuai sebagai kawasan industri atau karena lokasinya dekat dengan lokasi sumber daya sebagai lahan baku. Selain itu juga, Mintakat holokars ini digunakan sebagai kawasan pelabuhan internasional. Daerah ini juga, atau wilayah ini juga perlu perluasan daerah penghijauan. Di samping untuk mengurangi proses erosi dan gerakan tanah, juga berfungsi sebagai daerah resapan atau tangkapan air. Penempatan bangunan berat perlu memperhatikan rongga dan gua di bawah muka tanah, agar terhindar dari amblesan tanah. Yang kedua yaitu mintakat mesokars, di mana kars tidak berkembang dengan baik. Kenampakan kars jarang dijumpai, sehingga wilayah ini berfungsi sebagai penyangga atau dapat dilakukan kegiatan yang merubah bentang alam dengan persyaratan ketat. Dan mintakat yang terakhir yaitu mintakat non-kars, yaitu berupa batuan karbonat yang tidak mempunyai ciri-ciri kars. Selanjutnya yaitu bentang alam kars di Kota Kupang sendiri terjadi karena adanya pengendapan aluvial berupa pengendapan terumbu koral berupa pasir berbutir halus sampai sangat kasar
yang bercampur dengan fragmen pecahan koral dan cangkang kerang, serta belum mengalami kompaksi yang terendapkan secara fasis organic reef of platform margin atau organic build-up dengan bentuk barrier reef atau karang penghalang. Pengendapan ini nantinya menghasilkan 3 jenis batu gamping, yaitu boundstone, backstone, and framestone. Ya, cukup sekian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.